kayak dia mau nginterogasi aku dengan beberapa pertanyaan gitu. Aku bukan mau interogasi kamu, tapi aku mau menanyakan topik yang sering aku lihat akhir-akhir ini di TikTok, Reels, pokoknya apapun itu tentang sudut pandang cowok dan pernikahan. Karena di konten-konten yang aku tonton belakangan ini itu emang tentang cowok dan kesiapan ketika menikah. So ini videonya tuh mungkin durasinya agak panjang karena kami formatnya nih ngobrol santai aja lah. Ini ada 2 artikel sih, aku nemuin 2. Oh itu nggak bisa dibilang artikel. Well, iya. Konten. Konten. Oke. Ini aku nemuin di TikTok ya. Jadi aku mau baca aja dan aku mau tanya pendapat kamu seperti apa. Aku belum tahu pertanyaannya ya. Belum. Tahu pertanyaannya. Jadi apa yang kalian lihat di sini itu adalah real first reaction Semoga respon. kamu bisa memberikan jawaban yang bagus. Beban ya udah pertanyaannya soal pernikahan, ini soal konten. Udah. Ini aku bacain aja, tapi nanti aku insert di situ. Jadi kalau kalian mau baca di pause saja. Laki-laki kalau sudah bahas menikah berarti dia memang serius, tapi memang nggak secepat itu. Dia juga pasti akan mempersiapkan dari segi ekonomi karena kalian akan hidup selamanya. Iya, hidup selamanya nggak mati-mati gitu. Jadi jangan tunggu setahun 2 tahun langsung menyerah. Jadi cewek itu harus ngebantu dan mensupport dari dia semangat. Menurut pandangan kamu gimana ketika cowok sudah ngobrol masalah pernikahan, apakah itu berarti dia memang sudah siap di titik itu atau butuh waktu sedikit lagi gitu dan perempuannya harus sabar nunggu atau gimana? Kasian nih perempuannya. Ya maksudnya kayak tadi tuh kesannya misalkan perempuannya udah pengen, kalau laki-lakinya belum siap ya perempuannya harus sabar. Nanti laki-laki soal ya kamu jadi istri, jadi pacar harus sabar terus. Padahal sebenarnya menurutku tuh 2 sisi tuh harus saling menyesuaikan gitu. Misal cowoknya ngerasa belum siap karena dia masih pengen mempersiapkan finansial gitu. Oke, itu hakmu gitu. Tapi di satu sisi dia juga harus menyeimbangkan, ceweknya udah mau nikah, dia harus atur juga. Cuman kalau memang lu nggak punya plan, terus lu cuman ngomong aku belum punya uang gitu kan masalahnya gitu kan. Itu buatku bukan menunggu siapan, itu emang belum siap aja. Udah bukan kayak ntar ya sampai aku udah settle, tapi nggak ada kayak usaha untuk settle-nya seberapa dan apa usahamu yang kamu capai untuk bisa sampai ke sana. Kalau sebatas ya aku pengen segini tapi ya udahlah, saya juga harus konsekuen. Oke, aku harus berusaha keras untuk sampai ke target dengan plan yang jelas. Berarti ketika nih cowok bilang oke, aku butuh waktu segini, ceweknya berhak untuk menagih kamu plannya emang apa gitu. Berhak ya dong, dan berhak. dikasih emang kesepakatan waktu mau kapan gitu kan Ya mungkin nggak harus selalu kayak sesuai. Kita 1 tahun lagi, oke cap tanda tangan gitu, nggak harus gitu ya. Cuman kayak ya, itu kan cowok nyari, si cowok itu bilang mau nyari duit dulu kan adalah untuk bersama, untuk sebagai pasangan suami istri. Ya cewek berhak dong nanya dong, oh kalau kamu belum siap sekarang, emang maunya targetnya mau seberapa kaya lagi sih, dan apa planmu sampai situ. Berarti memang ini buat para cewek pun ya. Sebenarnya dalam pernikahan, aku merangkum ya kata-katamu dari segi yang aku tangkap ya. Dalam pernikahan itu bukan hanya suami atau cowok yang menentukan gitu loh. Jadi kita sebagai cewek juga bisa menyampaikan sesuatu juga. Oke nih kita nunggu, tapi apa gitu? Sesuatu yang ditunggu apa gitu. Nah itu, biar gak digantungin loh. Kan sekarang ini loh, cowok-cowok tuh sering mengeluh gini, aku lagi berusaha mengumpulkan uang buat nikah, kemudian ceweknya yang terlalu gak sabaran gitu. Ya mungkin wajar aja cewek nggak sabaran di saat kamu nggak ngasih patokan tertentu, suruh nunggu sampai kapan, pengen kaya dulu kasarannya, kaya yang seberapa. Sebenarnya kesiapan pernikahan itu juga jangan terlalu dibebankan ke cowok doang. Sebagai istri juga harus punya kesiapan juga, menurut aku juga sama sih. Kalau misalnya kamu nggak bisa survive, dalam arti kamu nggak kreatif, kamu nggak punya skill dan kamu nggak terbuka wawasannya, ya udah gitu loh. Memang benar. Ini ya kita balik lagi ke pertanyaan, bukan pertanyaan siapa sih? Ke statement ini, to the case. ya, ke case ini ketika pria membutuhkan waktu sedikit lebih lama, apakah perempuan itu Harus sabar atau menyerah gitu? Karena kadang-kadang dia jadinya ya udah ada cowok lain yang mau serius nikahin aku, ya udah aku sama cowok itu gitu. Jadi menyerahnya mungkin seperti itu maksudnya. Oke, aku juga pernah mendengar beberapa gitu, cowoknya sudah lagi berusaha, tiba-tiba ceweknya meninggalkan dia karena nggak dinikah-nikahin sama cowok lain. Ada 2 kasus. Kalau buat yang pertama mungkin emang ya ceweknya yang salah karena itu berselingkuh gitu segala macam. Yang kedua bisa jadi memang cowoknya nggak ngasih kepastian gitu. Ya kayak Pandangnya banyak ya. sudut banyak. Kalau misalnya sudut pandangnya memang cowoknya nggak bisa ngasih kepastian, cowoknya juga nggak jelas seperti apa konsep nunggu itu, ya udah gitu. Berarti nggak salah sebenarnya kalau si perempuan juga menuntut atau meninggalkan.
Yes. Tapi ketika cowoknya udah memberikan kepastian, misalnya nih, jenjang karirku lebih bagus dalam 2 tahun, kamu sabar dulu. Tapi ceweknya nggak mau ya, Nah, ya udah berarti memang bukan yang terbaik mungkin ya. Panjang banget, padahal cuma yang studi kasus. Oke, lagi. Oke, ini satu lagi aku bacain ya. Cuman ini aku mau bacainnya mulai dari intinya aja ya. Soalnya ini aku nggak tahu ini siapa. Arhan. Makanya maksudnya aku ketinggalan berita. Pratama Mungkin kayak Arhan. lagi banyak dibahas. Cuman aku ketinggalan, jadi aku bacain lebih ke ininya aja ya, ke intinya. Cowok tidak akan menikahi cewek yang dia sayang ataupun yang nemenin dia dari nol. Tapi cowok bakalan nikah sama cewek yang ia temui saat ia sudah siap menikah. Jadi kesimpulannya lebih baik berproses sendiri-sendiri dulu. Nanti kalau udah sukses tinggal pilih mau sama siapa, nggak ada pihak yang dirugikan. Ya, Arhan Cirebon itu apakah Pratama Arhan? Jadi kayaknya lagi ada kasus tentang si Arhan ini. Oke. Ntar kita cari habis ini. Cowok bakalan nikah sama cewek yang ditemui saat dia udah siap. Jadi case-nya gini contohnya nih. Mungkin ya nih yang ketangkep. Udah pacaran lama nih, udah pacaran misalnya 8 tahun, tapi nggak dinikah-nikahin. Bisa putus, terus habis itu nikah sama orang yang baru dia temuin misalnya baru 2 bulan apa 3 bulan gitu. Malah langsung nikah gitu loh. Padahal yang nemenin dari nol si yang mantannya itu gitu. Tapi malah dia nikahnya sama orang yang dia baru temuin Gini, 1 atau 2 bulan. kalau itu ada kasus juga seperti ini. Ada kemungkinan. Misalkan 8 tahun. Selama 8 tahun itu kan otomatis ngelewatin proses. Cowoknya makin dewasa, makin settle, dia makin siap secara psikis, makin siap secara ekonomi dan segala macam. Tapi selama 8 tahun itu kondisi hubungannya memburuk. Akhirnya setelah kebetulan 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun berapapun itu mereka putus. Dan si cowok ketemu cewek baru. Nah, tapi pada saat dia ketemu pacar yang baru ini, kan dia udah nggak dari nol, dia udah matang secara psikis, matang secara finance. Jadi kayak ya udah, memang udah siap, let's go nikah. Ada kasusnya seperti itu. Atau ada case kedua, sebenarnya ketemu si cewek bukan baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah diselingkuhin dari lama gitu loh. Itu yang apa? Worst case lah ya. Worst case, ada kasus seperti itu. Atau ada juga kasus yang bahwa semua itu simply kebetulan aja gitu. Mungkin 8 tahun itu sebenarnya udah nggak betah, tapi mau ngomong putus kayak nggak enak. Akhirnya ketemu yang ya memang beneran dicintai gitu. Ya banyak kemungkinannya lah. Sebenarnya kamu percaya nggak sih kalau misalnya nih ada usia pacaran tertentu yang itu ideal gitu loh, kalau akhirnya tuh harus menikah, atau ya udah misalnya 1 bulan ketemu, bulan depannya langsung nikah nggak apa-apa? Nggak ada berarti kamu termasuk yang ya udah sebulan pun kalau emang udah harus nikah ya nikah aja gitu ya? Ya ini pengalaman pribadi kalau aku pernah pacaran 5-6 tahun dan sama sekali nggak merasakan keyakinan sedikit pun untuk nikah. Sedangkan yang kayak kita ini sama kamu, aku merasakan yakin terus setelah ketemu belum ada 3 bulan ya kan. Ya itu bukan urusan waktunya, tapi seberapa banyak sih kita berbagi, cocokan dan segala macam. Dan mungkin juga kalau dibandingin yang pacaran dulu itu yang 6 tahun, 5 tahun itu karena memang akunya belum mateng. Yang sekarang aku udah merasa siap di semua hal. Soalnya kan tadi kita ngomongin finance ya, aku kan pernah cerita kan sebenarnya aku punya target sendiri untuk urusan finansial sampai akhirnya aku mau siap nikah gitu. Yang sekarang buatku itu belum terpenuhi. Tapi begitu ketemu kamu kayak oke, aku nggak mau nunggu lama lagi untuk nikahin orang ini, nikahin kamu, walaupun nanti kita miskin. bukan itu juga ya, nggak sebodoh itu. Kalau menurutnya 10 baru nyampe 7, aku ngerasa 7 tuh nggak terlalu buruk dan aku udah bener-bener pengen sama kamu terus, udah pengen nikahin ya udah. Berarti bisa disimpulkan kalau sebenarnya misalnya cowok tuh emang udah mau nikah, itu tuh kondisi apapun pasti disiap-siapin lah. Iya betul. Ya kan? Betul. Meskipun ada juga yang memang kalau dia tuh berpikirnya pakai logika banget, mungkin dia memang berpikir ya memang kita harus menunggu untuk memenuhi syarat ABCD gitu. Ada yang memang seperti itu dan nggak salah ya. Kalau aku kan tipenya orang yang pakai rasa banget. Jadi di saat yang secara logika tuh belum ketemu angka 10, tapi mungkin baru 7 gitu. Ya udah, tapi aku udah kandung cinta gitu. Tapi ini kalau misalnya perkaranya tuh ekonomi, sebenarnya benar nikah tuh kita harus memperhitungkan ekonomi juga. Tapi kalau aku tuh selalu berpikirnya gini, ketika kita mau berniatan untuk melakukan sesuatu yang baik, menikah tuh kan ibadah dan itu sesuatu yang baik, itu pasti ada rezekinya gitu.
Karena memang statementmu tadi bahwa nikah ibarat nanti pasti ada rezeki gitu, itu kan memang sering disalahartikan sama banyak orang gitu, sama orang-orang malas kan. Jadi kayak yaudah nikah aja, ntar juga ada apa rezeki, tapi dia nggak berusaha apapun gitu, nggak kayak gitu. Ini bahkan aku belum menikah ya, kita belum menikah gitu. Aku sendiri udah merasa beberapa sumber income nambah gitu. Kok tiba-tiba banget pokoknya bener-bener kayak ini semua. Iya itu benar sih, maksudnya statementku tadi kalau kita emang mau berbuat baik pasti ada hal-hal baik juga, energi baik yang kita tarik gitu, termasuk ya rezeki. Ketika cowok bilang belum siap, Digali lagi ya, komunikasiin lagi aja. karena pasti aku pengen duit 1 triliun gitu misalkan baru siap nikah, mungkin kan bisa cewek ngomong pasti kita butuh segitu untuk start, atau aku bisa kok punya uang segini, kita mungkin bisa combine dan segala macam lah, tapi bisa dibicarain gitu. Dan kalau emang itu semua nggak bisa ya udah deh, berarti emang itu cowoknya mungkin nggak secinta itu bisa Iya, ya. bisa jadi cuman alasan gitu, cuman sebenarnya emang belum siap adalah karena nggak sayang itu, tapi cari-cari alasan paling gampang kan finansial ya. Aku belum siap secara finansial itu sebenarnya alasan yang paling gampang, selama tidak yang emang belum siap nggak punya apa-apa. Masuk akal lah. Iya, masuk akal gitu. Aku yakin aku cukup pintar untuk bisa menentukan oke, ini udah ready ini. Berarti dari yang terakhir ini kesimpulannya mungkin bisa benar, berarti ya cowok bakal nikahin cewek yang dia temui saat dia sudah siap, itu bisa. Tapi kita nggak bisa nentuin dia 100% ini benar, karena itu nanti balik lagi ke orangnya dan balik lagi ke kasusnya, kondisi hubungan Beda-beda. sebelumnya juga ya. True, banyak banget. Tapi banyak juga kok yang terbukti, kayak adikku sendiri aja pacarannya 9 tahun dan nikah. Jadi bisa juga nemenin dari nol akhirnya nikah bisa. Ingat-ingatlah guys, individu itu beda-beda. Hidup kalian beda-beda, hubungan kalian itu beda-beda, apalagi di pasangan, dua individu yang juga beda-beda. Jadi nggak kemudian, jangan sampai kalian mendengar sebuah contoh kasus case study di medsos kan pukul rata semuanya itu seperti itu tuh. Itu yang sering bahaya di sekarang sih, kayak dipukul rata, karena semua orang beda banget. Jadi ya kenali pasangan, kenali dirimu. Nggak usah terlalu, misalnya ada orang ini berarti kita juga gitu dong. Nggak. Jadiin bahan bercandaan boleh gitu. Kamu gak kayak gitu kan sih yang gitu. Kayak siapa ya? Ada yang kayak gitu. Ya buat fun aja ya ini. Ini selingkuh, kamu juga gini enggak? Nggak, aku nggak pernah kayak gitu. Iya. Aku gitu kan yang cuma bercanda doang. Ya ini gitu. Terus kembali ke beberapa hal yang sering diomongin sama orang di TikTok, di sosmed tentang kesiapan seorang pria. Nah, kalau menurut pendapat kamu, sebenarnya apa aja indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya pria itu tuh sudah siap gitu? Aku nggak mau ngomong mewakili para pria ya, karena beda-beda. Cuman karena saya kebetulan adalah pria, mungkin anggaplah aku sebagai sampel gitulah. Tentu aku juga mempertimbangkan hal-hal yang logis kayak tadi urusan ekonomi dan segala macam ya. Berarti ekonomi itu penting juga ya, finansial. Itu pasti penting. Kemudian apakah cewek itu cocok denganku, baik itu luar dalam gitu dan segala macam. Tapi pada akhirnya bisa jadi semua itu runtuh di saat dia jatuh cinta. Karena pada saat aku mutusin buat nikahin kamu juga, aku benar-benar nggak bisa kalau misalkan suatu hari nanti ternyata nggak menghabiskan hidup sama kamu. Mau itu dibilang gombal, mau itu dibilang nggak make sense atau apa, tapi beneran aku membayangkan itu. Aku pada saat aku pernah suatu titik tuh, aku mempertimbangkan sebelum aku ngomong kalau yuk nikah yuk gitu. Aku sempat mikir hal-hal yang kayak tadi, duit udah siap belum ya, rumah apa dan lain-lain. Sempat mikir gitu, tapi kemudian semua pemikiran itu kepentok di satu pemikiran yang lain. Membayangkan kalau oke, akhirnya nggak nikah, terus kamu hidup sama orang lain, aku tidak hidup sama kamu gitu. Wah, itu serem. Masih ada Pak. Paling psikis ya, mental. Buatku ya harus disiapkan adalah kesiapan mental bahwa nanti, ya aku sendiri sering takut sama itu dulu. Nanti aku yang tadinya free, bebas di rumah misalkan sendiri, mau berantakan, mau tidur-tiduran sendirian, bebas ngapain aja, besok bisa nggak ya hidup sama orang lain. Yang pasti kan akan berubah rutinitas mau nggak mau kan. Nah, itu kesiapan itu juga harus disiapin. Secara mental kamu harus lebih dewasa, nggak lagi egois mikirin oke aku harus begini, mauku begini, aku harus kayak gini. Kalau rutinitasku tadinya kayak gini, besok kalau nikah aku juga kayak gini dong. Kita harus lebih dewasa, harus lebih memahami bahwa bukan aku, bukan kamu, tapi kita.
Jadi rutinitasmu kayak gini, rutinitas kayak gini, ya kita ciptakan rutinitas kita. Ini jangan egois. Bisa memkompromikan sesuatu juga Betul. kan. Itu susah loh sebenarnya. Susah. Apalagi kalau kita Susah. masih egois ya. Susah. Itu kerasa banget loh. Karena memang di saat kita sayang itu sama karena aku memang sayang itu sama kamu. Jadi ya, otomatis kok. Sebenarnya kita belum menikah, tapi kayak sotoy banget ya. Sudah begitu. Oke. Semoga yang mau menikah dilancarkan. Semoga yang ingin menikah tapi belum punya pasangan segera ketemu. Yang memang belum ingin menikah ya jangan merasa itu aneh gitu, nggak masalah gitu. Atau kalau kalian pengen menikah tapi belum sekarang ya nggak masalah juga. Iya sih. Kalau memang ingin ya, kalau yang buat yang emang ingin tapi ngerasa belum siap atau ngerasa belum nemu, kalau memang belum nemu ya mau gimana lagi. Naikkan value diri. Jadi di saat nanti mungkin sudah waktunya ketemu, kamu sudah menjadi dirimu yang lebih baik. Bye. Bye. Tapi kalau ngomongin soal kesiapan nikah, emang Sebenarnya bukan integrasi. apa? Integrasi. Integrasi. Hanya tuh kata itu. Interogasi. Oh, oke. Pendapat kamu? Kamu lagi gugup. Aku dulu nggak gigit jari tadi, Enggak. cuman gini-gini doang kayak Doang ya? nggak apa. Maksudnya ketika maksudnya ya udahlah terbuang waktunya begitu saja jadi ya udah. Kamu kok sama aku Misal terbuang? misal aku buka panjang lagi. Kamu merasa membuang waktuku hanya duduk-duduk berdua denganku? Bro, ini kan kita pojokan ini jadi kayak strum. Empat ke? Nah, ya intinya, baik lagi ya intinya ini memang urusan kita ini pengen nanya